Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang perempuan muda melawan stigma masyarakat dan keluarganya demi membesarkan anak yang tak pernah sempat dikenali ayahnya. Sebelum lanjut, mohon untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Aku berdiri di depan cermin, memandangi bayangan diriku sendiri yang mengenakan gaun pengantin putih. Senyumku hambar. Tangan kananku menyentuh lembut bagian perut yang mulai menonjol, sementara tangan kiriku menggenggam undangan pernikahan yang sudah dicetak 2 minggu lalu. Nama kami tertera di sana. Aku dan Dimas. Calon suamiku. Calon ayah dari anakku. Tinggal 3 hari lagi. 3 hari sebelum aku resmi menjadi istri. 3 hari sebelum semua mimpi tentang keluarga kecil yang hangat menjadi nyata. Tapi takdir seperti bermain kejam di detik-detik terakhir. Telepon itu datang saat sore mulai turun. Suara dari seberang terdengar panik. Dingin. Tak menyisakan ruang untuk harapan. Dimas kecelakaan. Cepat ke rumah sakit umum. Aku berlari tanpa pikir panjang. Gaun masih tergantung, dan jemariku gemetar tak bisa memegang kunci mobil dengan benar. Perutku terasa sesak. Di sepanjang jalan aku terus berdoa, menyebut nama Dimas, memohon pada Allah agar semua hanya mimpi buruk. Tapi saat tiba di rumah sakit, dunia seperti hancur. Mayat Dimas sudah terbujur kaku di ruang jenazah. Tubuhnya penuh luka. Wajahnya pucat. Dan tangannya, yang dulu selalu menggenggam tanganku erat, kini dingin dan kaku. Aku menangis, meraung, memeluk tubuhnya yang tak lagi bernyawa. Tapi air mata tak bisa membangkitkannya. Orang-orang di sekeliling hanya bisa mematung, beberapa menatap iba, sebagian lainnya berbisik. Aku mendengar desas-desus yang tak ingin kudengar. Katanya bunuh diri. Mau nikah, tapi si ceweknya udah hamil duluan. Banyak utang, mungkin malu. Darahku mendidih. Tidak, Dimas bukan pengecut. Dia pria yang bertanggung jawab, yang sejak awal ingin menikahiku walau tahu aku hamil. Kami merencanakan semuanya. Dia bahagia, kami bahagia. Tapi malam itu, semua kebahagiaan dirampas dalam sekejap. Aku pulang membawa jasadnya. Bukan sebagai pengantin, tapi sebagai janda, bahkan sebelum sempat menjadi istri. Dan saat aku menatap lagi gaun putih itu tergantung di kamar, aku menggantinya dengan pakaian hitam. 3 hari menjelang hari pernikahanku, yang tersisa hanyalah peti mati. Dan di perutku, ada satu-satunya bagian dari Dimas yang masih hidup. Hari itu, aku duduk di kursi teras rumah dengan tubuh lemas dan mata sembab. Ibuku tidak bicara sepatah kata pun sejak pemakaman. Ayah bahkan tidak pulang. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti kuburan sunyi. Setiap sudutnya mencekik, seolah menuduhku penyebab semua bencana. Sejak kabar kehamilanku tersebar, wajah-wajah tetangga berubah. Mereka tak lagi menyapa seperti biasa. Beberapa bahkan sengaja membuang muka atau berbisik sinis sambil menunjuk-nunjukku. Udah hamil, tapi belum nikah. Kasihan orang tuanya. Pantas cowoknya mati. Malu pasti. Cewek zaman sekarang gak tahu malu. Aku menggigit bibir menahan amarah. Aku ingin berteriak, menjelaskan bahwa aku dan Dimas memang akan menikah, bahwa kehamilan ini bukan aib, tapi buah cinta dari 2 orang yang saling mencintai. Tapi tak ada yang peduli pada penjelasan. Mereka lebih suka menjatuhkan vonis. Ibuku akhirnya bicara malam itu. Selesaikan kehamilanmu.
Aku gak kuat nahan malu. Kalimat itu seperti pisau. Dinginnya menusuk ke tulang. Aku mematung. Nafasku tercekat. Bu, suaraku nyaris tak terdengar. Anak ini cucumu. Tutup mulutmu, bentaknya. Gara-gara kamu, ayahmu gak pulang. Nama keluarga kita dipermalukan. Apa kamu pikir orang bakal peduli kamu ditinggal mati tunanganmu? Aku terdiam. Air mataku jatuh satu persatu. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Aku butuh pelukan, aku butuh sandaran. Tapi yang aku dapat hanyalah amarah dan penolakan. Malam itu aku berkemas. Dengan satu tas kecil dan hasil USG di tangan, aku keluar dari rumah. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang mengantar. Bahkan tidak ada yang melihat kepergianku. Aku berdiri di pinggir jalan dengan dada sesak. Dunia di hadapanku terasa luas dan asing. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak sendiri. Di dalam tubuhku ada kehidupan kecil yang menunggu lahir. Anak Dimas. Satu-satunya alasan aku harus tetap hidup. Aku melangkah pergi. Entah kemana. Yang aku tahu, aku tak akan kembali sebelum membuktikan bahwa perempuan sepertiku bukan aib dan anak ini bukan dosa. Tapi langkahku baru saja dimulai. Dan aku belum tahu bahwa jalan di depanku lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Malam itu aku tidur di halte. Tak ada rumah, tak ada sanak keluarga, tak ada tempat untuk pulang. Hanya selembar jaket Dimas yang masih tersimpan di tasku, aku gunakan sebagai selimut tipis di bawah langit yang kelabu. Angin malam menggigit kulit. Perutku mulai terasa nyeri karena duduk terlalu lama, dan detak jantungku berpacu cepat setiap kali ada motor lewat pelan-pelan. Kota ini tidak ramah pada perempuan sendirian, apalagi yang sedang hamil dan tak punya siapa-siapa. Beberapa kali aku disapa orang asing. Lelaki paruh baya yang menawarkan tumpangan. Pemuda berpenampilan necis yang mengaku punya kamar kosong. Tapi semua aku tolak. Aku terlalu takut. Aku terlalu jijik pada dunia yang terus menekanku dari segala sisi. Sampai pagi datang dan aku tak tahu harus kemana. Perutku sudah mulai kelaparan. Sisa uang di dompetku hanya cukup untuk sekotak nasi bungkus. Aku duduk di taman kota sambil mengunyah pelan, menatap anak-anak kecil yang berlarian dengan riang. Sesekali aku tersenyum, membayangkan anakku nanti bisa tertawa seperti itu. Tiba-tiba seorang ibu dengan anak kecil menghampiriku. Dia duduk tak jauh dan terus memperhatikanku. "Kamu sendirian?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Suaminya kemana?" lanjutnya. Aku terdiam, menahan air mata agar tidak tumpah. "Dia meninggal," jawabku pelan. 3 hari sebelum pernikahan. Perempuan itu terdiam lama. Lalu menatapku dengan sorot mata berbeda. Bukan iba, tapi empati. Ada perbedaan besar di situ. Namaku Ranti. Aku kerja di dapur umum untuk perempuan dan anak-anak jalanan. Kalau kamu butuh tempat tinggal sementara, kamu bisa ikut aku. Aku menatapnya tak percaya. Apakah ini jawaban dari doa yang tak sempat terucap? Apakah Allah mengirimkannya untuk jadi tali kecil penyelamatku? Dengan ragu aku mengangguk, dan malam itu aku tidur di sebuah ruangan sempit bersama beberapa perempuan lain yang juga punya luka serupa. Ada yang ditinggal suami. Ada yang kabur dari rumah karena kekerasan. Ada yang membesarkan anak dari pria yang bahkan tak pernah kembali. Kami bukan perempuan hina. Kami perempuan yang berusaha bertahan,
walau dunia menyuruh kami menyerah. Dan di sanalah aku mulai merajut kembali serpihan hidupku yang hancur. Tapi di tengah upaya bangkit itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Kematian Dimas ternyata tidak seperti yang aku kira. Hari itu aku baru saja selesai mencuci piring di dapur umum. Tubuhku letih, tapi pikiranku lebih lelah. Aku duduk di tangga belakang, menenangkan detak jantung sambil mengusap pelan perutku yang makin besar. Ranti datang dengan wajah cemas. Dia membawa amplop kecil berwarna coklat dengan nama lengkap Dimas tertera di bagian depannya. Ada seseorang titip ini untukmu. Dia gak mau disebut namanya, ucap Ranti sambil menyerahkannya. Tanganku gemetar saat membuka isi amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Foto mobil Dimas yang remuk. Foto wajah Dimas di ruang jenazah dari sudut berbeda. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah satu lembar terakhir. Foto pria bertubuh besar, mengenakan jaket kulit hitam, berdiri di dekat mobil Dimas malam kejadian. Di belakangnya, ada seseorang yang sangat aku kenal. Ayahku. Aku menggigil. Kepalaku pusing. Dunia seperti jungkir balik. Untuk sesaat aku bahkan tak bisa mendengar suara sekitar. Hanya satu suara yang menggema di dalam kepalaku. Kenapa ayahku ada di sana? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap foto itu berulang-ulang, berharap itu hanya ilusi. Tapi setiap kali kulihat, wajah ayahku makin jelas. Pandangan dinginnya. Sikapnya yang selalu tegas. Dan bayangan bagaimana ia memintaku menggugurkan anakku. Aku mulai menghubungkan semuanya. Dimas tidak punya musuh. Dia pria baik. Tapi sejak tahu aku hamil, ayah memang berubah. Dia marah besar. Dia malu. Dia kecewa. Apakah rasa malu itu cukup untuk membuatnya menghilangkan nyawa calon menantunya sendiri? Esok harinya, aku nekat mendatangi rumah. Kutekan bel berkali-kali hingga akhirnya pintu dibuka oleh ibuku yang tampak terkejut melihatku. Aku tak ingin basa-basi. "Di mana ayah?" tanyaku tajam. Ibuku menghela napas berat. Dia sedang di kantor. Aku tahu dia ada di TKP waktu Dimas meninggal, ujarku sambil menunjukkan foto. Wajah ibuku pucat seketika. Bibirnya bergetar. Ia hendak bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia mundur pelan dan menutup pintu dengan gemetar. Aku berdiri kaku di depan rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Tapi sekarang tak lebih dari dinding penuh kebohongan. Dan aku tahu, sesuatu yang lebih mengerikan sedang disembunyikan. Dan aku bersumpah, meski seluruh dunia menolakku, aku akan bongkar kebenaran ini, meski itu artinya aku harus berhadapan dengan darah dagingku sendiri. Baik. Tapi sejak tahu aku hamil, ayah memang berubah. Dia marah besar. Dia malu. Dia kecewa. Apakah rasa malu itu cukup untuk membuatnya menghilangkan nyawa calon menantunya sendiri? Beberapa hari berlalu sejak aku menemukan foto itu. Tapi bayangan wajah ayah tak pernah hilang dari pikiranku. Aku ingat bagaimana dia memperlakukan Dimas dengan dingin, bahkan saat tunanganku datang melamar secara resmi. Tidak ada sambutan. Hanya tatapan tajam dan kalimat sinis yang selalu menyudutkan. Apa dia bisa kasih makan kamu? Bapak cuma gak mau kamu buang-buang hidup buat laki-laki biasa. Tapi waktu itu aku pikir dia cuma belum siap melepaskanku. Aku tidak pernah menyangka kalau itu bisa berkembang jadi kebencian yang membunuh.
Sore itu aku nekat mendatangi kantor tempat ayah bekerja. Aku berdiri di depan pagar sambil menunggu, menyusun kalimat, mempersiapkan diriku untuk jawaban yang mungkin tak sanggup kudengar. Begitu ayah keluar, aku mendekat. Kita harus bicara. Dia tampak kaget, tapi tidak menolak. Kami duduk di sebuah warung kecil dekat kantor. Tanganku masih menggenggam foto itu. Ayah di TKP waktu Dimas meninggal. Kenapa? Tanyaku langsung. Ayah mendesah panjang. Tatapannya kosong menatap jalanan. Lalu dia bicara, pelan dingin. Dia datang malam-malam ke rumah. Marah-marah. Katanya kamu diusir. Dia minta tanggung jawab. Ngancam bakal lapor polisi kalau kamu sampai kenapa-kenapa. Nafasku tercekat. Ayah gak suka diancam, lanjutnya. Dia bawa motor ugal-ugalan. Aku ikut dia dari belakang. Tapi dia ngebut. Masuk tikungan tajam dan jatuh sendiri. Jadi, ayah gak dorong dia, suaraku gemetar. Dia diam. Lama. Lalu menatapku tajam. Kalau aku mau dorong, kamu pikir aku akan datang ke lokasi? Aku cuma ingin dia sadar, jadi laki-laki itu butuh otak, bukan cuma keberanian. Aku menggeleng pelan. Penjelasan ayah tak membuatku lega. Justru membuat dadaku semakin sesak. Kalau benar dia tidak menyentuh Dimas, lalu kenapa dia sembunyi? Kenapa dia tak bilang dari awal? Karena kamu gak akan percaya, ucapnya seperti membaca pikiranku. Dan karena kamu udah pilih dia, bukan keluarga. Air mataku jatuh. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Aku tidak pernah memilih. Aku hanya ingin mencintai dan dicintai. Tapi di mata ayahku, semua adalah soal harga diri dan kendali. Aku berdiri. Kutinggalkan foto itu di mejanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata, kalau ayah kehilangan aku, itu bukan karena Dimas. Tapi karena ayah sendiri. Aku pergi dengan langkah mantap, membawa perutku yang makin berat, dan luka yang semakin dalam. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, perjuanganku belum selesai. Dunia belum selesai menindas perempuan sepertiku. Dan aku harus bangkit, bukan cuma untukku, tapi untuk anak yang akan lahir dari rahim ini. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit menggantung kelabu, sama seperti perasaanku. Perutku sudah besar, dan aku tahu waktunya hampir tiba. Tapi tubuhku lemah. Aku sering pingsan. Nafas terasa sesak. Dokter di posko sempat bilang aku kurang nutrisi. Tapi aku tak punya banyak pilihan. Uangku habis untuk biaya kontrol dan vitamin seadanya. Aku hanya bisa berharap Allah menguatkanku. Di hari keempat sejak kunjunganku ke ayah, aku terbangun dengan rasa nyeri luar biasa di perut. Air ketubanku pecah. Aku menjerit. Ranti panik, langsung memanggil tetangga di sekitar posko. Dalam waktu singkat, aku dibawa menggunakan gerobak dorong menuju klinik bersalin terdekat karena ambulans tak kunjung datang. Perjalanan ke klinik seperti mimpi buruk. Setiap batu yang dilalui gerobak terasa seperti menusuk. Aku mencakar sisi gerobak, menggigit kain gorden tua yang dijadikan alas. Tubuhku berkeringat dingin. Dunia berputar-putar. Sesampainya di klinik, aku segera dibaringkan. Tapi tempat itu penuh. Hanya ada satu perawat dan 2 bidan yang berjaga. Aku menggigit bibir, menahan jerit yang hampir pecah dari dada. Tenang, kamu harus kuat,
bisik Ranti yang menggenggam tanganku erat. Proses persalinan itu berlangsung lebih dari 5 jam. Setiap menit seperti ditusuk dari dalam. Tapi aku tak menyerah. Di dalam sana, ada hidup yang menungguku bertahan. Dan akhirnya, tangis itu pecah. Tangis bayi kecil dengan kulit merah muda yang menggeliat lemah di dada bidan. Perempuan. Sehat, ucapnya lirih. Aku menangis. Tangisku bercampur peluh dan darah. Kupeluk bayi itu erat. Bayi yang lahir dari luka, dari cinta yang tidak sempat selesai, dari perjuangan yang tidak pernah diminta. Aku menatap matanya. Dan untuk sesaat, seluruh dunia menghilang. Tidak ada ayahku. Tidak ada ibu yang menolakku. Tidak ada caci maki. Tidak ada stigma. Hanya aku dan dia. Namamu. Cinta. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar. Karena malamnya, salah satu perawat membawa kabar yang membuat darahku mengering. Ada seseorang mencarimu. Dia datang ke posko. Dia tahu kamu melahirkan di sini. Siapa? Tanyaku lemah. Pria. Pakai jas hitam. Katanya, dia ingin membawa bayimu. Aku tertegun. Tubuhku gemetar. Kulirik bayi kecil yang tertidur damai di pelukanku. Dan aku tahu, semuanya belum selesai. Luka masa lalu belum berhenti mengejarku. Aku peluk bayiku lebih erat. Detak jantungku berpacu. Rasanya seperti dikejar sesuatu yang tak bisa kulawan. Kamar rawat yang sempit itu berubah jadi jeruji yang membelenggu pikiranku. Perawat hanya berdiri gugup di pintu. Tatapannya penuh iba. Pria itu masih di luar. Katanya dia, utusan keluarga almarhum Dimas. Jantungku mencelos. Keluarga Dimas? Sudah bertahun-tahun sejak Dimas meninggal, dan selama itu tak sekalipun keluarganya mencariku. Bahkan saat aku datang ke pemakaman, mereka mengusirku seperti sampah. Aku dianggap aib. Penyebab anak mereka mati sebelum hari bahagia. Sekarang setelah cinta lahir, mereka muncul? Apa dia bilang mau apa? Tanyaku dengan suara serak. Perawat ragu, lalu menjawab, dia ingin membawa anakmu. Katanya, cinta berhak dibesarkan oleh keluarga ayah kandungnya. Dunia runtuh dalam sekejap. Aku ingin menjerit. Ingin marah. Tapi tubuhku terlalu lemah untuk berdiri. Aku hanya bisa menggenggam tangan kecil cinta yang menggeliat di pelukanku. Aku tahu, mereka tak datang karena cinta. Mereka datang karena warisan. Karena nama baik. Karena tiba-tiba anak ini jadi penting setelah tahu siapa ayahnya. Aku menatap wajah cinta. Matanya kecil, tapi menyala. Hidungnya mirip Dimas. Bibirnya mungil. Dia bukan sekadar bayi. Dia adalah hidupku, darahku, alasan kenapa aku masih bernapas hingga hari ini. Beberapa menit kemudian, seorang pria masuk. Wajahnya kaku. Matanya tajam. Dia membawa map dan surat-surat hukum. Nama saya Herman. Saya mewakili keluarga besar Dimas. Kami datang secara baik-baik. Anak ini adalah darah daging keluarga kami. Kami ingin membawanya dan membesarkannya dengan layak. Aku menggeleng pelan, masih berusaha duduk tegak. Cinta tidak butuh istana. Dia butuh cinta. Dan saya akan melindunginya dengan nyawa saya sendiri. Pria itu tertawa sinis.
Kamu tidak punya kuasa, tidak punya pengacara, tidak punya pekerjaan tetap. Hidupmu berantakan. Apa kamu pikir bisa menang di pengadilan? Aku menatapnya lurus. Mungkin saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya satu hal yang tidak kalian punya. Hati seorang ibu. Pria itu berdiri. Menatapku dingin. Kami akan kembali. Dengan surat resmi. Dan dia pergi. Tapi aku tahu, ini baru awal dari pertarungan panjang. Aku tak akan lari lagi. Tak akan sembunyi. Karena kali ini, aku bukan cuma memperjuangkan hidupku. Tapi hidup anakku. Cinta bukan kutukan. Dia adalah anugerah dari Allah. Dan aku bersumpah, tak akan ada satupun yang merebutnya dariku. Selesai. Berikut adalah beberapa hikmah dari kisah aku hamil, tapi tunanganku meninggal 3 hari sebelum pernikahan. Cinta yang tulus tak butuh pengakuan, hanya keberanian untuk memperjuangkannya. Tokoh utama tetap mencintai Dimas meskipun tak sempat menikah. Ia memilih mempertahankan anak yang dikandungnya, meski harus melawan stigma, keluarga, bahkan ketakutan sendiri. Menjadi ibu bukan tentang kesiapan, tapi tentang kekuatan untuk bertahan. Meski dibuang keluarga dan hidup tanpa sandaran, sang tokoh mampu melahirkan dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih, membuktikan bahwa kasih ibu melampaui segalanya. Ketidakadilan bisa datang dari orang terdekat, tapi keadilan bisa diperjuangkan dengan hati yang tulus. Ayahnya sendiri justru menjadi penghalang, dan keluarga Dimas datang bukan karena peduli, tapi karena warisan dan status. Namun tokoh utama tetap berdiri teguh, menjaga anaknya dengan cinta dan keberanian. Duka bukan akhir segalanya. Dari kehilangan, bisa lahir kekuatan yang luar biasa. Kematian Dimas memang menghancurkan hidup tokoh utama, tapi kehadiran cinta menjadi titik balik, sebuah cahaya dari kegelapan, harapan dari luka yang mendalam. Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang bertahan dalam jalan kebaikan. Meski dilukai berkali-kali, disakiti, dan dibuang, tokoh utama selalu memilih jalan kebaikan. Dan di akhir cerita, ia tidak hanya menjadi ibu yang kuat, tapi juga manusia yang berhasil mengubah luka menjadi kekuatan.